Pernah nggak sih kamu bikin satu kesalahan terus rasanya seluruh dunia langsung menghakimi kamu? Bukan cuma orang lain, tapi suara di kepala kita sendiri malah jadi hakim yang paling kejam. Aku pernah, dan rasanya benar-benar hancur. Kayak jatuh ke lubang paling dalam, paling gelap, dan sendirian. Satu kesalahan personal yang bikin aku merasa bodoh, ceroboh, dan kehilangan arah total. Aku yakin kita semua punya momen kayak gitu. Momen di mana kita berharap bisa putar waktu, benerin satu keputusan, atau tarik lagi satu kalimat yang sudah terlanjur diucapkan. Tapi kan nggak bisa. Dan di titik terendah itulah, kita sering mikir ini akhir dari segalanya. Tapi gimana kalau aku bilang momen hancur itu bukanlah akhir? Gimana kalau titik terendah itu justru fondasi buat sesuatu yang baru dan jauh lebih kuat? Ini bukan cuma kata-kata motivasi kosong. Ini kebenaran yang aku pelajari dengan cara paling sulit. Beberapa tahun lalu, aku bikin sebuah kesalahan besar. Aku nggak akan cerita detailnya karena bukan itu intinya. Intinya adalah dampaknya. Kesalahan itu, dalam semalam, meruntuhkan hampir semua hal yang aku bangun susah payah. Kepercayaan dari orang-orang penting di hidupku retak. Reputasiku rasanya tercoreng. Dan yang paling parah, aku kehilangan kepercayaan sama diriku sendiri. Setiap pagi aku bangun dengan rasa sesak di dada. Campuran antara nyesel, malu, dan takut. Aku ulang-ulang terus kejadian itu di kepala, kayak film rusak yang nggak berhenti-berhenti. Coba aja aku lebih bijak. Kenapa sih aku sebodoh itu? Orang-orang ngomongin apa ya tentang aku sekarang? Pertanyaan-pertanyaan itu nyiksa aku setiap hari. Aku mulai mengisolasi diri. Menghindari tatapan orang, nolak panggilan telepon karena aku ngerasa nggak pantas buat bahagia, atau bahkan sekedar ngerasa normal. Aku ngerasa kayak jalan sambil bawa papan nama besar di dahi, gagal. Dunia yang tadinya penuh warna, mendadak jadi abu-abu. Aku hilang arah, nggak tahu mau melangkah kemana. Semua rencana masa depan yang udah tersusun rapi, rasanya kayak tumpukan kartu yang ambruk kena angin. Di titik itulah aku benar-benar merasa hancur. Aku merasa ini adalah akhir dari versi diriku yang aku kenal. Aku ada di titik nol, atau mungkin minus. Beban rasa bersalah dan penyesalan ini rasanya neken terus, bikin aku susah buat sekedar napas lega. Berada di dalam kegelapan itu selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, rasanya capek banget. Sampai suatu hari aku sampai di titik jenuh. Aku capek benci sama diri sendiri. Aku capek jadi korban dari kesalahanku sendiri. Aku sadar, terus-terusan meratapi yang sudah terjadi nggak akan mengubah apapun. Dinding kamar ini nggak akan kasih jawaban. Momen itu bukan pencerahan dramatis kayak di film. Nggak ada cahaya terang atau musik inspiratif. Cuma sebuah kesadaran yang sunyi dan pelan. Sebuah bisikan kecil di tengah berisiknya rasa bersalah di kepalaku yang bilang, "Oke, kamu udah hancur. Sekarang puing-puing ini mau kamu apain?" Dari situ, aku mulai melakukan sesuatu yang sangat sulit. Menerima. Menerima kalau kesalahan itu sudah terjadi. Menerima kalau aku nggak sempurna dan bisa melakukan hal bodoh. Menerima kalau rasa sakit itu nyata dan aku harus merasakannya, bukan lari darinya. Penerimaan ini bukan tanda menyerah. Justru ini langkah pertama buat merebut kembali kendali. Selama kita masih menyalahkan orang lain atau keadaan, kita nggak akan pernah bisa bergerak maju. Dari puing-puing kehancuran itulah, aku mulai memunguti satu persatu pelajaran paling berharga. Pelajaran yang nggak akan pernah aku dapat dari kesuksesan. Dan dari sana, aku menemukan 3 pelajaran fundamental yang nggak cuma membantuku bangkit, tapi juga membentukku jadi pribadi yang jauh lebih utuh hari ini. Pelajaran pertama yang aku dapat, kesalahan itu cermin yang paling jujur. Saat kita lagi di puncak, saat semuanya lancar, gampang banget buat kita membangun citra diri yang ideal. Kita merasa pintar, hebat,
dan tak terkalahkan. Ego kita subur banget, dilindungi lapisan sukses dan pujian orang lain. Kita mungkin mikir kita kenal diri kita, padahal yang kita kenal cuma versi terbaiknya. Tapi, begitu kita bikin kesalahan besar, semua topeng itu dipaksa lepas. Kesalahan menelanjangi kita, meruntuhkan semua benteng ego yang kita bangun. Tiba-tiba, kita dihadapkan pada kenyataan pahit tentang diri kita, kelemahan kita, titik buta kita, arogansi kita yang tersembunyi. Proses ini sakit banget. Gak ada orang yang suka lihat sisi terburuk dirinya sendiri. Tapi justru disitulah kekuatannya. Kesalahan memaksaku melakukan audit diri paling brutal. Aku gak bisa lari lagi. Aku harus duduk diam dan bertanya ke diri sendiri. Kenapa aku ambil keputusan itu? Apa sih yang sebenarnya aku kejar? Ketakutan apa yang mendorongku? Mengakui kesalahan dengan jujur tanpa menyalahkan faktor luar butuh keberanian luar biasa. Sebelum kejadian itu, aku pikir aku orang yang cukup bijak. Ternyata, aku bisa sangat naif. Aku pikir aku logis. Ternyata, emosi dan ego bisa dengan mudah membajak keputusanku. Mengakui ini semua rasanya kayak menelan pil pahit, tapi itu obat yang aku butuhkan. Gimana kita bisa memperbaiki sesuatu kalau kita bahkan gak mau mengakui ada yang rusak? Kesalahan memberiku hadiah tak ternilai, pemahaman diri yang mendalam. Aku jadi tahu di mana letak retakan dalam fondasiku. Dan aku belajar memaafkan diri sendiri. Bukan melupakan, tapi menerima bahwa kita manusia yang bisa salah dan memakai kesalahan itu sebagai titik awal buat tumbuh. Pelajaran kedua, kekuatan yang lahir dari kerapuhan atau resiliensi. Pelajaran kedua, kekuatan sejati bukan berarti nggak pernah jatuh, tapi kemampuan untuk bangkit setiap kali kita jatuh. Ini konsep resiliensi. Kita sering dengar, tapi kita nggak akan pernah benar-benar paham artinya sampai kita mengalaminya sendiri. Sukses nggak akan pernah ngajarin kita soal resiliensi. Sukses cuma bikin kita nyaman. Justru rasa sakit dan kegagalanlah yang menempa ketahanan mental kita. Bayangin tulang yang patah. Setelah sembuh, area bekas patahan itu seringkali jadi bagian yang paling kuat. Atau bayangin pandai besi yang menempa baja. Baja itu harus dipanaskan di api terpanas, dipukul berkali-kali, baru dicelupkan ke air dingin. Proses yang menyakitkan itulah yang mengubah besi lunak jadi pedang yang tajam dan kuat. Itulah yang dilakukan kesalahan pada karakter kita. Proses bangkit dari kehancuran adalah latihan resiliensi paling intens. Setiap hari aku memilih bangun dari kasur padahal rasanya mau nyerah, itu kemenangan kecil. Setiap kali aku berhasil membungkam suara kritis di kepala, itu langkah maju. Setiap kali aku beraniin diri hadapi konsekuensi, tembok mentalku jadi sedikit lebih tebal. Dan ini bukan cuma soal perasaan loh. Otak kita benar-benar berubah. Ada yang namanya neuroplastisitas, kemampuan otak membentuk koneksi baru sebagai respons dari pengalaman. Saat kita gagal dan coba lagi, kita sebenarnya lagi melatih otot mental kita. Aku belajar bahwa merasa rapuh itu nggak apa-apa. Mengakui kalau aku hancur dan butuh bantuan bukanlah tanda kelemahan, tapi awal dari kekuatan. Dulu, kekuatanku datang dari luar, dari pencapaian, dari citra persona sempurna. Kekuatan itu rapuh. Sekarang, kekuatanku datang dari dalam. Dari kesadaran bahwa aku pernah hancur lebur dan berhasil menyatukan lagi kepingan diriku. Aku tahu aku bisa selamat. Dan pengetahuan itu adalah sumber kekuatan yang gak akan bisa dirampas oleh siapapun. Pelajaran ketiga, dan mungkin yang paling mengubah hidupku, kesalahan menghancurkan ilusi bahwa kita lebih baik dari orang lain dan membuka pintu untuk empati dan koneksi yang lebih dalam. Sebelum mengalami gagal besar, gampang banget menghakimi orang lain. Kita lihat orang bikin salah, lalu kita mikir dalam hati, aku sih nggak akan kayak gitu. Atau, kok bisa dia sebodoh itu? Kita melihat dunia dari menara gading kita.
Kesalahanku meruntuhkan menara itu. Tiba-tiba aku ada di bawah, di tempat orang-orang yang dulu mungkin aku hakimi. Aku merasakan langsung gimana rasanya dihakimi, gimana rasanya menanggung malu, dan gimana rasanya sendirian. Pengalaman ini adalah guru empati yang paling efektif. Caraku memandang orang lain berubah total. Saat aku melihat seseorang gagal, aku nggak lagi melihatnya sebagai kebodohan, tapi sebagai bagian dari pengalaman manusia yang rumit. Aku melihat rasa sakit mereka, perjuangan mereka. Aku jadi pendengar yang lebih baik dan teman yang lebih pengertian. Dan saat aku mulai berani sedikit terbuka soal perjuanganku, aku kaget. Orang-orang nggak menghakimiku seperti yang aku takutkan. Sebaliknya, mereka balas dengan cerita mereka sendiri. Mereka juga pernah gagal. Mereka juga pernah hancur. Kerentanan yang lahir dari kesalahan ternyata adalah kekuatan super. Itu memecah tembok isolasi dan menciptakan koneksi manusiawi yang tulus. Aku sadar kita semua ada di perahu yang sama. Kita semua pernah salah langgah. Dan dalam pengakuan bersama inilah, ada kekuatan yang luar biasa. Selanjutnya adalah membangun ulang dengan fondasi baru. Hari ini, apa aku sudah jadi manusia sempurna yang gak pernah salah lagi? Tentu saja tidak, tapi aku adalah manusia yang berbeda. Versi diriku yang sekarang dibangun di atas fondasi yang jauh lebih kokoh. Karena kesalahan itu, aku bisa menjalani hidup dengan cara pandang baru. Aku nggak lagi takut gagal seperti dulu. Bukan berarti aku sengaja mencarinya, tapi aku menerimanya sebagai bagian dari proses tumbuh. Aku tahu, setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar. Aku jadi lebih berani ambil risiko. Karena aku tahu harga dari kegagalan bukanlah kehancuran, tapi pelajaran berharga. Karena kesalahan itu, hubunganku dengan diriku sendiri jadi lebih jujur. Aku bisa menertawakan kebodohanku, memaafkan kekuranganku, dan merayakan kemenanganku dengan lebih tulus. Aku tidak lagi mengejar kesempurnaan, tapi pertumbuhan. Dan karena kesalahan itu, hubunganku dengan orang lain menjadi lebih kaya. Aku bisa memberikan dukungan tulus ke teman yang sedang jatuh, karena aku tahu persis rasanya ada di posisi mereka. Kesalahan besar dalam hidupku itu tidak mendefinisikan siapa aku hari ini. Tapi caraku merespons kesalahan itulah yang mendefinisikanku. Itu mengubah tragedi menjadi kemenangan, mengubah luka menjadi kekuatan, mengubah kehancuran menjadi sebuah awal yang baru. Jadi kalau saat ini kamu lagi ada di titik terendah, kalau kamu merasa hancur karena sebuah kesalahan, dengarkan ini baik-baik. Rasa sakitmu itu valid, rasa takutmu itu nyata. Izinkan dirimu merasakannya, tapi jangan biarkan dirimu tenggelam di dalamnya. Ingat, kamu nggak sendirian. Ingat, ini bukan akhir dari ceritamu. Ini cuma satu bab yang sulit, tapi ini adalah bab yang akan membuat sisa ceritamu jadi jauh lebih bermakna. Kesalahan bukan vonis hukuman seumur hidup. Itu adalah ruang kelas. Di dalamnya, kamu akan menemukan pelajaran tentang kejujuran, kekuatan, dan empati. Terima kesalahanmu, pelajari pelajarannya, lalu maafkan dirimu sendiri. Kamu lebih dari sekedar kesalahan terbesarmu. Kamu adalah kemampuanmu untuk bangkit darinya. Kehancuran yang kamu rasakan sekarang, percayalah, adalah awal dari dirimu yang baru, yang lebih bijaksana, dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang aku ingin dengar ceritamu kalau kamu nyaman untuk berbagi. Pelajaran apa yang pernah kamu dapat dari kesalahan terbesarmu? Coba tulis di kolom komentar. Mari kita saling belajar dan saling menguatkan di sini. Karena pada akhirnya, kita semua adalah murid di sekolah kehidupan ini. Terima kasih sudah menyimak.